Apa materi kita hari ini? Yakni tentang turunkan garis kebenaran sehingga yang akan menghadirkan buah berupa keajaiban. Hadirkan pertolongannya Allah, angkat tangannya coba. Ya. Masya Allah, ternyata yang paling tinggi saya ternyata ya. Saya doakan yang paling tinggi, paling semangat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa coba di sini yang ingin dapatkan pertolongannya Allah, angkat tangan, katakan saya coba. Saya, ya Masya Allah. Ya saya doakan semua yang hadir di sini. Ya, semoga Allah senantiasa hadirkan ya berbagai pertolongan, berbagai ijabah dari hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati segenap pengurus Takmir Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada majelis ilmu ini. Saya doakan semoga semuanya semakin dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Allah hadirkan kebahagiaan, Allah hadirkan kesehatan, rumah tangganya semakin harmonis, anak-anaknya semakin solih solihah, pekerjaannya mencari nafkahnya Allah lapangkan, Allah mudahkan, Allah lancarkan, serta yang paling utama Allah senantiasa hujamkan keteguhan iman, keteguhan Islam, kelapangan hati yang insya Allah dimudahkan jalan kita selamat menuju surganya Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ya belajar. Kalaulah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang landasan magnet rezeki, bahwa pertolongan Allah itu, keajaiban Allah itu ada bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang percaya, bagi mereka-mereka yang di zona hakul yakin, benar-benar sungguh-sungguh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zona iman dan amal shalih. Kemudian kita belajar juga ya tentang jurus membuka perisai rezeki. Kalaulah kita ingin dapatkan pertolongannya Allah, berbagai keajaiban, maka tiada lain kita harus lulus dulu dalam materi tersebut. Yakni apa? Kita buka dulu perisai rezeki kita. Dan apa itu perisai rezeki? Yakni berbagai hal. Ketika kita sudah keluar dari zona keajaiban, yakni tentang ya ketidaktaatan kita, berbagai hal yang mungkin membuat Allah semakin tidak ridho dengan apa-apa yang kita amalkan. Maka itu yang harus kita lepaskan dulu. Dan juga selanjutnya kita sudah belajar tentang menggapai rezeki ya dengan ya Masya Allah mengendalikan prasangka kita, ya mengendalikan dzon kita. Ini yang kemarin kita bahas tentang law of projection, bahwa nasib kita itu ternyata adalah hasil dari fokus pikiran kita yang ternyata itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi nasib-nasib kita. Dan di pertemuan sebelumnya, ya pertemuan terakhir kemarin, kita telah mengkaji tentang salah satu amaliyah yang tanpa kita sadari sudah sering kali kita hadirkan, tapi karena kita menganggap itu adalah hal yang sangat sederhana, menjadikan itu ya Masya Allah menjadi kondisi nasib kita saat ini. Apa itu? Ya ini lewat di sini lesan kita, Masya Allah. Kemarin kita kupas bahwa setiap hari itu kita tanpa sadar berdoa rata-rata berapa kali Bapak Ibu? Kalau laki-laki berapa kali rata-rata?
7.000 kata setiap hari tanpa kita sadar. Dan perempuan berapa? 20.000 kata setiap hari. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Dan janganlah, ya Masya Allah, kalian berucap kecuali yang baik-baik saja. Sebab fa innal malaikata, sebab ya sungguhnya malaikat itu, ya Masya Allah, menyertai kita, mengaminkan, ya yu'minuna, ya mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan. Masya Allah. Maka hati-hati sekali dalam berucap kita. Kenapa? Karena tidak ada cara paling mudah untuk mengubah nasib dan mengundang keajaiban semudah apa? Semudah berdisiplin kata, menjaga tutur kata kita. Kira-kira kalau malaikat itu punya perisai rezeki tidak Bapak Ibu? Malaikat itu punya dosa tidak kira-kira? Tidak. Maka aminnya malaikat mustajab tidak kira-kira? Lebih mustajab aminnya malaikat atau aminnya kita? Nah, aminnya malaikat. Maka hati-hati sekali dalam menjaga tutur kata kita, lisan-lisan kita kalau kita ingin senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas materi lanjutannya. Ini materi tidak ringan. Materi ini harus kita amalkan sampai sepanjang akhir hayat kita. Tidak akan pernah lulus kita. Karena setiap harinya kita nanti akan mudah untuk apa? Remedi lagi, diulang lagi, Masya Allah. Maka kita harus benar-benar khusyuk pada materi hari ini, karena ini materi untuk bekal perjalanan keselamatan kita nanti, sampai benar-benar kita nanti sudah tiba waktunya dicabut, sampai tiba masanya nanti kita di hari penghisaban, Insya Allah. Nah, apa materi kita hari ini? Ya, ini tentang turunkan garis kebenaran sehingga yang akan menghadirkan buah berupa keajaiban. Tapi sebelum itu, mari sungguh-sungguh kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah yang senantiasa kita itibai, kita ikuti dari ajaran-ajaran beliau. Kita kirimkan solawat kepada beliau, kepada ya keluarganya, kepada istri-istrinya, anak turunnya, pengikut-pengikutnya, ajma'in, semuanya, termasuk ya kita semua yang hadir di sini. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah mudahkan kita dihadirkan pemahaman, dimudahkan pula untuk memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik-baik, rizki yang terbaik ya Rabb. Solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kami hadapi ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan, dan jadikanlah kami hadir di majelis ilmu ini termasuk amal salih yang Engkau terima ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa dekat kepadamu ya Rabb. Wa syukrika, mudah bersyukur atas segala qada-qadamu ya Rabb. Wa husni ibadatik, dan izinkanlah kami ini termasuk hamba-hambamu yang Kau mudahkan dalam memperbaiki amal-amal ibadah kami. Amin amin ya rabbal alamin, insyaallah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang disayang Allah. Tema kita kali ini adalah tentang menurunkan garis kebenaran sehingga akan berbuah keajaiban, berbagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hadir di sini ingin senantiasa dihadirkan berbagai pertolongan Allah? Ada enggak kira-kira? Coba. Yang ingin dihadirkan pertolongannya Allah, angkat tangannya coba. Ya. Masya Allah. Ternyata yang paling tinggi saya ternyata ya. Saya doakan yang paling tinggi, paling semangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa coba di sini yang ingin dapatkan pertolongannya Allah, angkat tangan, katakan saya coba. Saya. Ya Masya Allah. Ya, saya doakan semua yang hadir di sini. Ya, semoga Allah senantiasa hadirkan ya berbagai pertolongan, berbagai ijabah dari hajat-hajat kita. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ya dalam kehidupan aktivitas kita itu tidak lepas dari yang namanya ujian, tidak lepas dari yang namanya berbagai cobaan. Tapi hanya ada dua pilihan Bapak Ibu. Hanya ada dua pilihan ketika kita itu dihadirkan ujian dan persoalan. Apa itu? Yang pertama, kita langsung kembali menuju kepada Allah dengan mengakui diri bahwa hadirnya persoalan itu pasti adanya peran andilnya adab kita, akhlak kita, tingkah laku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mengakui diri. Sebagaimana kemarin kita bahas di materi-materi landasan awal. Quran surah An-Nisa ayat 79
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ashabaka min hasanatin faminallah." Segala bentuk yang baik-baik datangnya dari siapa? Allah. Wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan segala bentuk sayyi'ah, musibah, ujian, persoalan gak mengenakan sekalipun, didolimi orang, customer yang gak mengenakan, ya, teman kerja yang gak solid, semua hal yang gak mengenakan ini, sikap pasangan kita yang gak enak, ini sayyi'ah. Datangnya dari mana? Famin nafsik. Datangnya dari siapa? Famin nafsik itu dari diri kita sendiri. Maka ketika kita dihadirkan ujian oleh Allah, hanya ada dua pilihan. Satu, kita sadar diri, kita tahu diri, langsung kembali meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai hal sebelumnya yang belum tepat yang kita lakukan. Atau yang kedua, kita tetap memasang garis kebenaran. Kita merasa diri kita itu loh yang benar, kita yang paling benar, faktanya adalah saya yang benar. Maka tinggal tunggu saja waktunya, Allah yang akan menjedotkan kita, Allah yang akan menjadikan kita sampai mentok, kita akhirnya menyerah. Banyak ilmu barat mengajarkan kepada kita, Eureka, kamu pasti bisa, harus bisa, yakin, bisa, ayo, bisa. Tapi di dalam ajaran agama Islam justru sebaliknya. Kenapa? Karena semakin kita merasa bisa, kita akan menghadirkan berhala-berhala selain Allah. Ya akhirnya apa? Kita akan mudah sikut sana, sikut sini. Kita akan mudah apa? Menghalalkan segala cara sehingga menjadikan Allah nggak ridho sama kita. Padahal, ya Masya Allah, ajaran agama kita mengajarkan yang berbeda. Nanti kita akan bedah bersama-sama. Pada prinsipnya, seluruh persoalan hidup kita itu dimulai dari mana? Dari sebuah prinsip dalam hidup kita yang namanya garis kebenaran. Apa itu garis kebenaran? Saya benar, yang lain salah. Saya ulangi lagi. Apa itu garis kebenaran? Saya merasa benar, yang lain adalah salah. Ada nggak yang seperti ini dalam kehidupannya? Banyak. Makanya ini saya sebutkan tadi, ini ilmu tidak akan pernah lulus sampai akhir hayat kita. Jadi hati-hati sekali dalam ilmu ini. Sementara sebaliknya, solusi akan Allah hadirkan ketika kita membalik prinsip ini. Apa itu? Bisa jadi yang lain itu adalah benar, bisa jadi pula saya ini salah. Contoh paling sederhananya, ketika saya itu menulis angka 6 di lantai ini, di depan saya ini, angka 6 besar sekali dari hadapan saya. Kira-kira dari yang paling ujung sana, ya, dari jamaah yang dari sebelah sana, terlihatnya angka berapa? Kalau saya tulis angka 6 dari sudut pandang saya, berapa? Enggak bisa, pokoknya harus 6. Kalau dari yang di sana berapa? Oh enggak bisa. Kalau tetap enggak mau ini menganggap membacanya 6, kita selesaikan di pengadilan. Selesai nggak persoalan kira-kira? Padahal semuanya ada kebenarannya nggak? Ada nilai kebenarannya nggak Bapak Ibu? Sama dalam dunia kerja kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Contoh, 5 tambah 5 berapa Bapak Ibu? 10. 7 tambah 3? 6 tambah 4? Oh nggak bisa. 10 itu pokoknya 8 tambah 2. Selain 8 tambah 2 salah pokoknya. Kalau nggak terima, yuk kita ke pengadilan. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Seorang suami dengan istri, semuanya pasti pengen berharap surga nggak kira-kira Bapak Ibu? Tujuannya sama semuanya 10, tapi punya cara masing-masing. Kalau itu semuanya saling ngotot pasang garis kebenaran, merasa dirinya paling benar, tidak akan pernah harmonis rumah tangganya. Begitu pula dengan anak-anaknya. Kenapa selama ini anak-anak nggak mudah untuk nurut sama kita orang tuanya? Kenapa? Karena kitanya kokoh, kekeh, pengen memasang garis kebenaran ini, merasa kita yang paling benar. Dan anak juga sama, ketika dipasang garis kebenaran oleh orang tuanya, anaknya pun juga menggenggam erat garis kebenaran, merasa yang paling benar adalah anaknya. Maka gak mudah sampai dengan detik ini pun, ya anak kita akan nurut sama kita. Kenapa anak-anak itu mudah nurutnya sama orang lain, sama temannya? Karena sesama temannya tidak mudah saling menyalahkan. Mereka modelnya merangkul, bukan memukul. Maka disinilah nanti kita akan bedah bersama-sama. Kenapa? Karena ini rahasia yang benar-benar sungguh gak banyak orang, ya Masya Allah, memahami dan mau mengamalkan. Kalaulah kita mau menunjuk seseorang, kamu itu salah, ada satu jari menunjuk ke orang lain, berapa jari yang menunjuk ke diri kita? Ya, minimal 3, itu akan menuju ke kita. Kita sekali menyalahkan orang lain, sebenarnya kita lebih salah 3 kali. Ya Masya Allah. Maka nanti kita akan kupas bersama-sama gitu ya. Nah ini ada salah satu kisah yang sedikit saya angkat ya. Jadi teman saya sama teman belajar, namanya Pak Tamrin. Beliau ini orang apa ya istilahnya ya? Kalau
tahu orang Medan gitu ya, itu marganya punya marga dan mereka itu kebanyakan pinter ngomong, pinter debat, betul nggak? Apalagi ini pekerjaannya seorang pengacara sukses luar biasa, namanya Pak Tamrin. Pak Tamrin ini baru belajar ilmu ini nih, di Magnet Rezeki, namanya garis kebenaran. Suatu ketika ya, setelah 3 hari 4 hari tahu ilmu ini, beliau nyoba pengen praktekin. Pas ketika beliau mengendarai mobil, tiba-tiba dari belakang ditabrak sepeda motor. Jebret gitu. Langsung berhenti, disamperin. Bismillah, saya tak coba praktek. Bener gak sih akan dapat pertolongan Allah kalau saya turunkan garis kebenaran? Saat disamperin ternyata ada seorang mahasiswa, anak masih muda. Kira-kira nih, kalau seorang pengacara biasanya gimana? Dengan latar belakang culture-nya biasanya apa? Seorang pengacara tuh harus bagaimana membuat apa? Dirinya selalu benar, pokoknya lawannya harus salah. Ini coba dibalik dulu. Ya udah Mas, udah kamu ya benar, saya yang salah. Kamu selesaiin aja motormu itu ke bengkel sendiri, saya tak selesaiin sendiri. Padahal harusnya kalau biasanya sebelum ini Pak Tamrin ini selalu bilang, saya itu kalau tahu kayak gini, wah ini jadi ATM berjalan. Paham maksudnya aja, ATM berjalan. Wah bisa diperas nih ya. Besok transfer berapa, besok transfer berapa lagi, kalau nggak kita tuntut dan lain sebagainya. Tapi nggak dilakukan oleh Pak Tamrin. Selang beberapa hari kemudian, nggak ada 1 minggu, beliau itu ya ikut kajian kayak gini lagi, kajian Magnet Rezeki. HP-nya di silent, ditaruh. Ditelepon berkali-kali, aktif enggak kira-kira? Enggak. Karena ada orang yang sangat butuh bantuan, ditelepon nggak bisa-bisa, akhirnya orangnya langsung transfer seketika. Dan ketika HP dinyalakan, loh kok ada transferan 850 juta, dari siapa ini? Ya. Kemudian dicek historinya, ternyata ada orang yang minta tolong bantuan. Ada ya kapal kokang, ya kapal mengangkut batu bara yang ada di ya dekat Kepulauan Seribu, nggak bisa menepi, nggak bisa mendarat. Dan dicari-cari siapa yang bisa bantuin, nggak ada yang bisa bantuin. Diarahkanlah oleh seseorang kepada Pak Tamrin ini untuk bisa menyelesaikannya. Dan akhirnya beliau menyadari, oh Masya Allah, baru kemarin saya praktek 1 materi saja, Allah langsung hadirkan berbagai pertolongan, berbagai keajaiban. Allah mudahkan. Singkat cerita, bentuk rasa terima kasihnya beliau, ini saya siapkan buktinya sebenarnya ya. Beliau akhirnya mengajak kita untuk umroh gratis bersama-sama ya, dari wasilah tadi, hadirnya tadi ya, Masya Allah, rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus berlatih untuk mengaku salah? Kenapa kira-kira kok kita harus berlatih mengaku salah kira-kira? Karena sejatinya di luar kendali kita, di luar diri kita itu adalah skenarionya Allah yang sudah pasti benarnya. Sedangkan di dalam diri kita itu masih tercampur hawa nafsu. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu takdir itu, qada itu seizin Allah enggak kira-kira? Seizin Allah. Kita dizalimi, kita dikhianati, kita dicaci. Kalau Allah nggak izinkan, bakal menimpa kita nggak kira-kira? Tidak. Tapi kenapa kok itu menimpa kita? Karena itu sudah seizin Allah. Sementara gejolak yang kita luapkan, kita merasa kita benar, orang lain yang salah, itu masih tercampur dengan hawa nafsu. Makanya di dalam Quran surah Al-An'am yang 59 itu disebutkan, tidak ada sehelai pun daun yang jatuh kecuali seizin Allah. Kalaulah 1 daun yang jatuh saja, itu tidak ada kebetulan, maka hadirnya orang-orang di sekitar kita yang belum baik sama kita, itu semuanya gak ada yang kebetulan. Itu seizin Allah yang memang Allah kirimkan untuk menguji kita. Yang memang Allah kirimkan bisa jadi bukan hanya menguji, tapi untuk membalas dari episode-episode perjalanan, kisah-kisah hari-hari sebelum kita yang pernah berbuat salah dengan orang lain. Sehingga kita diingatkan dengan apa? Dihadirkan ujian selanjutnya. Maka pertanyaannya, segala hal di luar kendali kita ternyata itu adalah skenarionya Allah, seizin Allah. Maka berani tidak kira-kira kita protes sama Allah? Berani tidak kira-kira? Nah selama ini kalau kita menggenggam garis kebenaran ini, kita akan mudah menyalahkan orang lain. Kamu salah, kamu salah, kamu salah, saya yang benar. Ya Masya Allah. Maka hati-hati sekali dalam ya menggenggam erat garis kebenaran ini. Dan kenapa kita harus lepaskan? Karena melepaskan garis kebenaran, inilah hakikat istighfar. Hakikat apa Bapak Ibu? Apa itu hakikat istighfar? Hakikat istighfar itu kalau ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Hujatul Islam Imam Ghazali itu mengatakan ada 4 gitu ya. Tapi di sini kita kerucutkan jadi 3. Tapi apa itu 4? Saya salah, ampuni saya siap belajar, saya tidak akan mengulanginya lagi. Pertanyaannya, selama ini kan kita sering istighfar, betul? Habis sholat tadi kita istighfar, betul?
Tapi istighfar orang kita di zaman sekarang ini istighfarnya tumpul. Istighfarnya apa? Ibarat pisau itu kalau tumpul gimana kira-kira? Tidak akan maksimal untuk digunakan. Kenapa kok tumpul? Iya, karena seringkali kita bilang istighfar tapi mudah menyalahkan orang lain. Contoh, anak mecahin gelas, kita bilangnya apa? Astagfirullah. Yang kita tunjuk siapa? Padahal artinya istighfar tadi apa? Ya Allah, saya ini salah, ampuni saya ya Allah. Padahal yang salah siapa? Tapi kenapa kita tunjuknya ke orang lain? Kita selama ini istighfar hanya bil lafzi, hanya bil lisan, tapi tidak disertai dengan hati. Harusnya gimana? Saya salah. Dan gak ada orang yang mengaku salah, gak ada orang yang meminta ampun kalau tidak disertai dengan rasa penyesalan, rasa salah. Contoh, kita datang ke bos kita, ke atasan kita, kita bilang, maaf Pak, sudah tahu kesalahannya? Belum. Kira-kira dimaafin gak? Kira-kira dimaafin gak? Pak, saya mau minta maaf. Maaf yang mana? Sudah tahu belum kamu kesalahannya? Belum. Kira-kira langsung dimaafkan gak? Cari tahu dulu apa kesalahanmu. Harus tahu dulu. Makanya banyak-banyak kita untuk apa? Melepaskan garis kebenaran ini penting. Dan kalaulah kita tidak mau melakukannya, nggak mengapa. Tapi ada loh manusia yang paling mulia yang mau melakukannya setiap hari. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu mengucapkan istighfar sehari berapa kali? Hadisnya sahih dua ya. Yang pertama dalam hadis Sahih Bukhari itu lebih dari 70 kali sehari. Lebih dari 70 kali. Yang kedua, beliau itu sekali duduk 100 kali. Ini kalau ini riwayatnya sanadnya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Saat beliau tuh di sampingnya Rasulullah, beliau melihat mendengar Rasulullah sekali duduk itu mohon ampun kepada Allah, istighfar itu 100 kali. Dalam redaksi yang lain disebutkan yang didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali. Rabbi firli, ampuni saya ya Allah. Wa tub alayya, terimalah taubat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Ini Rasulullah yang sudah apa? Dijamin maksum, terhindar dari dosa saja masih merendahkan, ya Masya Allah, egonya, nafsunya. Untuk apa? Melepaskan garis kebenaran, mohon ampun sama Allah. Padahal beliau terjaga dari dosa. Itu sudah maksud dijamin dari dosa. Lah kita sudah terjamin belum kita dosa kita? Tapi kita masih mudah menyalahkan orang lain. Bagaimana adabnya Rasulullah ketika beliau ditimpuk dengan batu, dilempar dengan batu? Apakah beliau langsung nyalahin? Wah, kamu nggak ngerti ya. Apa-apa yang keluar lewat lisan saya ini hadis nih. Apa-apa yang keluar lewat lisan saya yang saya sampaikan kepada umat ini wahyu Allah nih. Kalau saya sebutin kamu jadi kodok loh gitu. Apakah Nabi seperti itu? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Astagfirullahaladzim, saya salah apa ya? Kok orang itu menimpuk saya? Kalau Allah nggak izinkan, pasti timpukan itu nggak akan mengenai saya. Entah ada angin, ada burung, ada hewan nangkis, tapi kenapa kena saya? Besoknya lewat, ditimpuk lagi. Besoknya lewat, ditimpuk lagi. Berikutnya, kok yang nimpuk nggak ada? Apakah langsung menyalahkan? Enggak, malah dicari. Di mana orang kemarin yang lempar saya? Ditengok. Malah dia apa? Dibawakan oleh-oleh, didoain, disuapin, sampai ternyata orang yang sembuh. Akhirnya datanglah keajaiban. Apa itu? Langsung syahadat di depan Rasulullah SAW. Ini alamnya Rasul. Contoh lagi, ketika Rasul pulang dari medan perang, sampai di rumah disambut Sayyidah Aisyah, kemudian dibuatkan minuman. Ya, ketika mau minum, ternyata minumannya rasanya asin. Kalau kita di posisi itu gimana? Pulang kerja, lagi panas-panas, lagi capek-capek, nggak enak, pegel-pegel, duduk, ya sekalinya dibuatin kopi, rasanya asin. Kira-kira gimana? Komplain atau tiba-tiba langsung minta maaf? Kira-kira kita lempar gelas ya. Ya Masya Allah. Ya, kalau belum kenal ilmu ini apa dilakukan? Langsung dipanggil, ya. Ma gitu ya, atau apa panggilannya ya, panggilan sayangnya. Ini mata ditaruh di mana mata? Masa kok bisa ya? Harusnya gula tapi dikasih garam gitu ya, Masya Allah. Maka kemudian sang istri pun juga akan komplain dengan garis kebenarannya. Apa itu komplainnya, garis kebenarannya? Dia akan bilang, ya ampun Papa, gak ngerti Pak, seharian tadi sudah ngomong anak, masa ini, nyuci ini, masa aja gara-gara satu cangkir saja dipersoalkan. Jadi rame gak kira-kira? Nah, ternyata sang suami sudah ikut majelis taklim nih di Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta, ngerti ilmu nih, langsung pakai hadis tuh.
Ya ampun istriku, kamu tahu enggak? Nabi itu pernah memberikan riwayat kepada para sahabat. Seandainya makhluk itu boleh bersujud kepada makhluk yang lain, maka diperbolehkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Ngerti enggak? Kamu itu kalau dikasih tahu diem gitu. Kira-kira rame enggak kira-kira persoalan? Istrinya juga ternyata alumni pesantren, ngerti? Ya ampun Pak, anak kita itu 4 Pak, anak kita 4. Ngerti enggak Pak? Di kaki saya itu ada 4 surga. Bapak berapa? Selesai nggak persoalannya? Enggak. Tapi yang dilakukan Rasulullah apa kira-kira? Saat minumannya rasanya asin, apakah langsung komplain? Enggak. Beliau malah bersegera pengen menghabiskan minumannya agar nggak diketahui sama istrinya. Kalau tadi nggak tepat minumannya. Ketika minuman mau dihabiskan, sama Sayyidah Aisyah langsung, tunggu ya Rasul. Tunggu, biasanya kan engkau selalu menyisakan ya sedikit untukku, sehingga Pak romantis 1 gelas untuk berdua. Kok ini tiba-tiba mau dihabiskan? Enggak, gitu ya. Rebutan tuh. Akhirnya masih ada sisa sedikit, sama Sayyidah Aisyah diminum. Astagfirullah, asin ternyata. Maafkan saya ya. Akhirnya apa? Saling minta maaf, saling berpelukan. Indah enggak kira-kira? Indah. Tapi kalau kita pasang garis kebenaran, apa yang terjadi? Wah, piringnya pecah ya, gelasnya jadi dilempar tadi ya, Masya Allah. Nah, sementara kita seringnya ini apa? Mengaku benar sendiri dan mudah menyalahkan orang lain. Inilah perisai rezeki kita. Nah, ilmu ini Bapak Ibu, ini adalah ilmu paling tertua di muka bumi. Ilmu melepas garis kebenaran ini, sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena ini berawal dari kisahnya Nabi Adam alaihissalam melawan siapa? Iblis laknatullah. Jadi ketika iblis itu diminta sujud kepada Nabi Adam, apa yang dilakukan? Memasang garis kebenaran. Ya Allah, kenapa aku harus bersujud kepada dia sementara aku sudah kau ciptakan lebih dulu, 10.000 tahun lebih dulu aku bersujud kepadamu. Artinya apa? Ibadahnya banyakkan aku dibanding dia. Jadi jangan sampai di sini. Kalau ada yang apa? Di sini sudah pengabdiannya sudah banyak, loh kok yang diangkat dia duluan gitu. Kalau kita komplain ternyata apa? Ngikutin siapa tadi? Ternyata pengikutnya ini hati-hati sekali dia pasang garis kebenaran. Ya Allah, kok bisa saya harus menghormati dia sementara saya terbuat dari bahan yang lebih mulia dibandingkan dia hanya terbuat dari tanah. Ini tentang apa? Bibit, bobot, bebet gitu kan? Masya Allah. Dan lain sebagainya. Ini ternyata apa? Pertama kali dilakukan oleh siapa? Iblis. Sementara ya Masya Allah, Nabi Adam apa? Dengan tenang saat itu ya Masya Allah. Berikutnya apakah iblis selesai? Enggak, beliau nggak selesai. Beliau minta izin sama Allah untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini kisah ini detailnya ada di Quran surah Al-A'raf ayat 1 sampai dengan ayat 27 ya, Al-A'raf ayat 1 sampai dengan 27. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Tergodalah Hawa. Kan Nabi Adam nggak tergoda. Tergodalah Hawa, Hawa menggoda Nabi Adam, tergodalah semuanya. Akhirnya makan buah larangan. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini nanti kau termasuk orang yang zalim, gitu ya Masya Allah. Tapi akhirnya ternyata didekati dan dimakan. Saat turun di muka bumi, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Fakta realitanya siapa yang salah? Siapa yang salah? Fakta dan realitanya sehingga Nabi Adam diturunkan di muka bumi, siapa yang salah? Ya. Kalau bapak-bapak biasanya yang salah Siti Hawa. Kenapa? Karena tadi udah digoda iblis gak mempan kan? Tapi karena digoda Siti Hawa akhirnya ikutlah makan, ikutlah diturunkan di muka bumi. Kalau ibu-ibu biasanya siapa yang salah? Langsung nyalahin iblis gitu ya. Tapi Nabi Adam kerennya gak menyalahkan yang lain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf ayat 23. Kami yang menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Memang tugasnya iblis sudah engkau restui, engkau izinkan menggoda kami. Kaminya saja nggak lulus dalam ujian itu. Jadi saya yang salah ya Allah. Saya yang salah, ampuni saya. Ketika mengatakan doa ini apa yang terjadi? Beliau disatukan rumah tangganya, dipertemukan dengan Siti Hawa dan beliau diangkat lagi menjadi nabi. Masya Allah. Kalau beliau masih megang, kan faktanya, realitanya, bukti-buktinya ada. Yang salah itu iblis yang menggoda kami ya Allah. Nggak akan selesai persoalannya. Beliau nggak akan dapatkan hadirnya keajaiban. Nah, setelah itu semuanya Bapak Ibu, keturunan Nabi Adam itu dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi berapa? Nah, yang pertama yang mengikuti Nabi Adam. Ya, cirinya apa? Dirinya selalu ringan untuk menyadari, mengakui kesalahan, mudah untuk tahu diri. Ini cirinya pengikut Nabi Adam. Dia akan merasakan apa? Hidupnya penuh lapang, tetap di surga, ya. Walaupun fisiknya ada di dunia, hidupnya penuh dengan tenang. Dan para nabi, ini yang mengikuti Nabi Adam tadi, punya gaya istighfarnya masing-masing.
Contoh kalau tadi Nabi Adam Al-A'raf 23, Nabi Yunus ya, Anbiya 87. Perhatikan doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Coba kalau inni kuntu minadz dzalimin artinya apa? Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Padahal saat itu apa yang terjadi? Beliau dakwah lebih dari 70 tahun, nggak ada pengikutnya, nggak ada followersnya, nggak ada subscribe-nya. Coba bayangin, 70 tahun nggak ada pengikutnya. Akhirnya beliau tinggalkan, naik perahu, perahunya goyang-goyang, diundi, muncul nama 3 kali. Ya Masya Allah. Nabi siapa? Nabi Yunus ya. Kemudian apa yang terjadi? Beliau melemparkan diri. Tapi apa doanya beliau? Inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, sungguhnya aku yang zalim, aku yang salah. Menyalahkan orang lain enggak kira-kira? Enggak menyalahkan orang lain. Tapi dari situlah hadirlah keajaiban. Beliau selamat dari ikan paus, langsung seluruh umatnya beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ada lagi siapa? Para nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau berdoa. Perhatikan doanya dalam Quran surah Sad ayat 35. Ini doanya Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum meminta kerajaan yang sangat luar biasa. Ya, qala rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya. Rabbi firli, ampunilah saya ya Allah. Saya ini salah ya Allah. Karuniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang lain ya sebelumku ataupun setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi. Perhatikan polanya. Sampai dengan siapa? Nabi Musa, Nabi Isa, sampai dengan Nabi Muhammad SAW punya gaya istighfarnya masing-masing. Berarti ini masih tipe yang pertama. Pengikutnya siapa tadi? Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada orang yang kedua, siapa? Yang mengikuti iblis. Apa ciri-cirinya? Selalu mengaku benar. Dia selalu punya cara untuk mencari kambing putih gitu ya. Contoh apa? Dari kecil sudah dididik. Kalau jatuh langsung, kodoknya nakal. Yang salah siapa? Nah, pleset dari tangga, tangganya ini nakal gitu ya. Yang salah siapa? Nah, dari kecil udah dididik sampai udah gede. Kalau sampai ya target gak tercapai, ada apapun konflik, selalu mudah mencari kambing putih. Kalau biasanya kan kambing hitam gitu ya. Kita ganti aja dulu kambing putih. Nah, pertanyaannya, sebelum majelis ini, sebelum kajian ini, kita pengikutnya siapa? Kita pengikutnya siapa sebelum materi ini? Ya Masya Allah, na'udzubillah. Maka ini yang harus kita perjuangkan untuk sungguh-sungguh ya melepaskan garis kebenaran. Bahkan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 27 ini ditegaskan ya, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Masya Allah. Maka ternyata benar-benar disebutkan nih di Al-A'raf ayat 27. Ada loh orang-orang yang menjadikan syaitan-syaitan itu menjadi imamnya, menjadi pemimpinnya yang dia ikuti. Maka coba saya tanya lagi sekali lagi, kira-kira kita mau jadi pengikutnya siapa kira-kira? Nah, maka kalau kita ingin jadi pengikutnya Nabi Adam, yuk mari sungguh-sungguh kita berlatih sungguh-sungguh untuk melepaskan garis kebenaran ini. Langkah terbaik adalah apa? Kita kembali dengan hakikat istighfar. Ya, saya salah, ampuni saya siap belajar. Maka ya Masya Allah, kalaulah kita senantiasa fokus kita memperbaiki hubungan kita dengan Roh kita, memperbaiki apa-apa yang belum baik dalam diri kita, maka Allah pasti akan memperbaiki hal-hal yang ada di luar kendali kita, yang ada di luar kemampuan kita. Maka lingkungan kita, kehidupan kita semakin Allah hadirkan kebaikan demi kebaikan. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Jadi turunkan garis kebenaran, maka Allah akan hadirkan pertolongan. Allah akan hadirkan keajaiban demi keajaiban untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang.
Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.